Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di PMR Semaransa. Untuk kali ini kami akan memberikan materi tentang apa sih palang merah remaja yang sebenarnya. Stay tune di channel kita ya. Palang merah remaja. Palang merah remaja atau yang sering kita kenal yaitu PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR. Terdapat di PMI kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 5 juta orang loh, banyak sekali kan? Anggota PMR sendiri merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Kemudian Palang Merah Remaja atau PMR ini adalah suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat seperti sanggar, kelompok belajar, dan lain-lain yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI di masa yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan PMR. Setiap anggota PMR wajib mendapatkan pelatihan sebelum terlibat dalam kegiatan Tribakti PMR agar siap menjalankan peran dan fungsinya. Setiap sesi pelatihan akan menguatkan karakter, kualitas positif anggota PMR untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat dan menjadi calon relawan. Anggota PMR tidak hanya tahu dan terampil, tapi juga perlu memahami dan menerapkan yang telah mereka pelajari dalam proses pelatihan. Proses pelatihan sendiri dapat dilakukan oleh PMI kota atau kabupaten maupun unit PMR sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan kalender pendidikan, berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan tertentu, maupun waktu-waktu yang telah disepakati bersama antara PMI kota atau kabupaten, fasilitator atau pelatih, dan anggota PMR. Keanggotaan dan tingkatan PMR. Kita sebagai anggota PMR harus tahu apa saja sih tingkatan-tingkatan PMR. Nah, yang pertama yaitu PMR Mula. PMR Mula yaitu PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah dasar, usia dari 10 sampai 12 tahun, warna slayer hijau muda. Yang kedua yaitu PMR Madya. PMR Madya yaitu PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah menengah pertama dengan usia 12 sampai 15 tahun, warna slayernya yaitu biru langit. Yang ketiga yaitu PMR Wira. PMR Wira adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar sekolah menengah atas dengan usia 15 sampai 17 tahun. Warna slayernya kuning cerah. Kemudian kita akan membahas tentang peran dan fungsi PMR. Keterlibatan anggota remaja PMI dalam kegiatan Tribakti PMR disesuaikan dengan kompetensi dan ketertarikan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan, mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Mari kita simak. Yang pertama, yaitu PMR Mula berfungsi sebagai peer leadership, yaitu dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebayanya. Yang kedua yaitu PMR Madya yang berfungsi sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang ketiga, PMR Wira berfungsi sebagai peer educator, yaitu pendidikan sebaya keterampilan hidup sehat. Hak dan kewajiban PMR. Kita akan membahas tentang apa saja sih hak dan kewajiban sebagai palang merah remaja. Yang pertama yaitu kita akan membahas terlebih dahulu hak palang merah remaja. Hak palang merah remaja meliputi yang pertama mendapatkan kartu tanda anggota, yang kedua mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari PMI, yang ketiga menyampaikan pendapat dalam forum pertemuan PMI melalui kegiatan atau rapat PMI, yang keempat mendapatkan pengakuan dan penghargaan berdasarkan prestasi. Kemudian kita akan membahas tentang kewajiban apa saja sih yang ada pada palang merah remaja. Yang pertama yaitu membayar iuran keanggotaan.
Yang kedua, melaksanakan Tribakti PMR. Yang ketiga, menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang keempat, mematuhi AD atau ART PMI, menjaga nama baik dan kehormatan PMI. Kebijakan PMI dan Federasi tentang pembinaan remaja bahwa yang pertama, remaja merupakan prioritas pembinaan baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepalang merahan. Yang kedua, remaja berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepalang merahan. Yang ketiga, remaja berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan PMI. Yang keempat, remaja adalah kader relawan. Yang kelima, remaja calon pemimpin PMI pada masa yang akan datang. Kita masuk pada materi pokok pelatihan PMR. Yang pertama, Gerakan Kepalang Merahan. Gerakan Kepalang Merahan ini yaitu mencakup materinya antara lain sejarah Kepalang Merahan, lambang, kegiatan Kepalang Merahan, penyebarluasan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan ini mencakup materinya antara lain bekerja sama, berkomunikasi, bersahabat, menjadi pendidik sebaya, memberikan dukungan, menjadi contoh perilaku hidup sehat. Yang ketiga yaitu pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini mencakup materi antara lain menghubungi dokter atau rumah sakit, melakukan pertolongan pertama di sekolah atau rumah, menolong diri sendiri. Yang keempat, sanitasi dan kesehatan. Sanitasi dan kesehatan ini mencakup materi antara lain merawat keluarga yang sakit di rumah, perilaku hidup sehat, dan kebersihan diri dan lingkungan. Yang kelima yaitu kesehatan remaja. Kesehatan remaja ini mencakup materi antara lain kesehatan reproduksi, nafsa, dan HIV atau AIDS. Yang keenam, kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana ini mencakup materi antara lain jenis bencana, cara-cara pencegahannya, mempersiapkan diri teman dan keluarga menghadapi bencana. Dan yang terakhir yaitu donor darah. Donor darah ini mencakup materi antara lain kampanye donor darah, merekrut donor darah remaja, mempersiapkan diri menjadi pendonor, dan mengadakan kegiatan donor darah pada saat wabah demam berdarah atau setelah kejadian bencana. Tribakti PMR. Keterlibatan anggota PMR dalam berbagai kegiatan kepalang merahan merupakan karya dan bakti nyata setelah mengikuti pelatihan serta pengakuan terhadap keberadaan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas anggota dan organisasi, serta memberikan jawaban atas berbagai minat bergabungnya remaja dengan PMI. Adapun isi dari Tribakti PMR adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan hidup sehat, yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat, dan yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Jumbara PMR. Jumbara atau disebut Jumpa Bakti Gembira PMR adalah salah satu kegiatan besar organisasi PMI di setiap tingkatan untuk pembinaan dan pengembangan PMR. Seperti halnya jambore pada organisasi pramuka. Jumbara diadakan dalam setiap tingkatan PMI. Ada jumbara tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan jumbara nasional, di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan PMI di wilayah yang bersangkutan. Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dalam PMR dikenalkan 7 prinsip dasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 7 Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mari kita simak apa saja sih prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membedakan mereka, dan untuk mencegah serta mengatasi penderita sesama. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling
pengertian, kerjasama, dan perdamaian abadi antar sesama manusia. Yang kedua, kesamaan. Gerakan memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang lain sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang parah. Yang ketiga, yaitu kenetralan. Gerakan tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Yang keempat, yaitu kemandirian. Gerakan bersifat mandiri. Setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan prinsip dasar gerakan PMR. Yang kelima, yaitu kesukarelaan. Gerakan ini memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Yang keenam, yaitu kesatuan. Di dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan palang merah remaja atau bulan sabit merah. Gerakan bersifat terbuka dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, kesemestaan. Gerakan bersifat semesta, artinya gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siamo!